Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratna Yuli Kago. Saya diamanahkan saat ini sebagai RT Fasilkom UI tahun 2022. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada kakak Wardi LPDP yang sudah diterima di Fasilkom UI untuk angkatan tahun 2021-2022 semester genap dan 2021-2023 semester ganjil. Video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Wardi LPDP Fasilkom terkait internal perkuliahan di Fasilkom UI. Semoga dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kakak terkait perkuliahan di Fasilkom. Sekian video ini dibuat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti orientasi mahasiswa pada umumnya gitu ya, kita ada pengenalan tentang lingkungan kampus mulai dari dosennya, kemudian sarana prasarana, sistem perkuliahan dan lain sebagainya. Kemudian di tahunnya kita kebetulan ada kegiatan tambahan, yaitu workshop penulisan dan publikasi ilmiah, di mana pematerinya ini berasal dari dosen-dosen Fasilkom UI juga. Ya walaupun kelihatannya biasa aja ya kegiatan pengenalan tentang lingkungan kampus gitu ya, tapi percayalah teman-teman, ini adalah lahan untuk teman-teman mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan juga kesempatan untuk bertemu tidak hanya dengan dosen tapi juga dengan teman-teman satu angkatan, teman dengan senior gitu ya. Jadi setiap ada kegiatan di dalam orientasi mahasiswa ini sebaiknya teman-teman datang saja gitu. Di setiap awal perkuliahan, dosen pasti akan menginformasikan buku-buku apa saja yang dijadikan referensi di perkuliahan ini gitu. Jadi teman-teman bisa mulai ngelis nih buku-buku mana yang teman-teman perlukan. Tapi apakah diwajibkan? Selama saya kuliah sih tidak ada dosen yang mewajibkan harus punya buku, harus bawa buku ini gitu ya. Tapi ya kita sebagai mahasiswa kalau kita merasa penting ya otomatis kita akan berusaha untuk punya buku itu. Apakah itu bentuknya soft copy ataupun hard copy gitu ya. Tapi ada masanya, ada momen dimana mengharuskan kita punya buku itu. Misalnya ada dosen yang model ujiannya itu open source, tapi kita nggak boleh bawa handphone, kita nggak boleh bawa laptop, sehingga ya mau nggak mau kita harus punya buku gitu kan, beli buku atau juga bisa mencetak slide presentasi dari Bapak Ibu dosen gitu. Nah untuk buku sendiri mungkin teman-teman boleh diskusi juga dengan senior. Biasanya ada karena buku yang digunakan itu biasanya sama gitu ya, teman-teman boleh tanyakan apakah ada senior yang punya buku itu dan berkenan untuk dibeli gitu ya. Dan kalau saya sendiri itu ada beberapa buku yang justru bukan dibeli sih, dikasih. Justru saya tanya, karena nggak dipakai lagi, saya tanya apakah masih digunakan, enggak, dan dikasih dengan cuma-cuma gitu. Jadi ya diskusi juga lah dengan senior gitu kan. Kemudian terkait dengan ujian keahlian. Nah untuk ujian keahlian teman-teman, saya nggak tahu apakah yang teman-teman maksud adalah ujian saat simak UI atau setelah simak UI. Setahu saya ketika kita simak UI untuk Fasilkom UI sendiri tidak ada ujiannya gitu ya untuk ujian keahlian. Tapi setelah itu di tahun saya ada namanya ujian matrikulasi. Jadi akan ada satu hari di mana teman-teman nanti akan ujian untuk beberapa mata kuliah, sepertinya 4 mata kuliah ya, ada sistem operasi, matematika diskrit, kemudian basis data dan struktur data. Ketika teman-teman tidak lulus di mata kuliah ini, teman-teman akan diwajibkan untuk mengambil kelas itu dan harus lulus, memiliki grade tertentu ya sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi ketika kita sebelum wisuda, matrikulasinya harus sudah kelar semuanya. Tapi di tahun 2020 sepertinya ini ada perubahan. Jadi teman-teman nanti boleh cross check
tanyakan, entah itu nanti di masa orientasi mahasiswa atau nanti akan ada pengumuman juga dari bagian akademik dan juga prodi, silahkan nanti ditanyakan gitu. Tapi untuk matrikulasi sepertinya sudah tidak ada lagi ya model matrikulasi seperti yang di tahun saya gitu kan. Nah, untuk cari dosen pembimbing ini bukan kerjaan yang satu hari selesai. Jadi teman-teman itu butuh proses untuk mencari dosen pembimbing yang pas. Bisa dimulai dari semester 1 sih ya. Teman-teman cari informasi kira-kira dosennya siapa, penelitiannya di area mana gitu kan. Jadi apakah sesuai dengan teman-teman gitu. Boleh dicek di website, karena biasanya di website Fasilkom itu sudah ada informasi dosen, area penelitiannya di mana, kemudian daftar penelitian ya beberapa tahun terakhir itu ada di sana. Bisa juga teman-teman cek di LMS Skele, biasanya ada dosen yang memang memposting roadmap penelitiannya seperti apa di pengumuman gitu. Dan ada juga beberapa yang buat rekrutmen asisten peneliti di Skele gitu. Jadi teman-teman bisa pantau terus di sana. Bisa juga teman-teman join di lab penelitian. Di Fasilkom UI sendiri ada beberapa lab penelitian gitu ya. Jadi teman-teman bisa nongkrong di mana interestnya teman-teman. Misalnya di area security, ya udah ke lab security, atau di bagian e-government ya pergilah ke lab e-gov gitu. Dan biasanya ada beberapa lab yang reguler mengadakan diskusi ataupun pertemuan mingguan. Jadi teman-teman boleh nimbrung di sana mendengarkan diskusi. Biasanya juga ada peneliti yang mereka punya penelitian nih gitu ya. Terus mereka ada open problem yang direkomendasikan untuk teman-teman bisa angkat di tesis, kurang lebih begitu. Kemudian selain nongkrong di lab, teman-teman juga bisa nongkrong di lab MIK sih sebenarnya. Kan ada satu lab yang dialokasikan khusus untuk MIK. Nanti di sana anak-anak MIK akan berkumpul mengerjakan tugas. Nah, ini kesempatan untuk teman-teman ngobrol gitu ya. Nanti akan ditemukan mungkin teman-teman atau senior yang punya interest yang sama. Biasanya dari pembicaraan mereka nanti akan memberikan rekomendasi, kira-kira ini siapa nih cocok, dosen-dosen mana saja yang bisa jadi dosen pembimbing kita gitu ya. Dan yang perlu teman-teman perhatikan adalah bahwa mencari dosen pembimbing tidak hanya bicara soal interestnya sama aja, tapi kita harus paham cara kerja dosennya ini seperti apa. Karena ya dosen pembimbing ini adalah partner kerja kita kurang lebih 1 tahun ya. Kita usahakan memang yang sejalan lah gitu ya, baik dari sisi dosen dan mahasiswanya sama-sama nyaman dalam melakukan penelitian, kolaborasi penelitian gitu. Kemudian untuk topik sebagai award di LPDP mungkin kita agak diuntungkan karena kita punya rencana studi yang kita buat dulu kan sebelum waktu kita melamar LPDP. Jadi ini sebagai guideline untuk kita melakukan penelitian. Jadi topik penelitian itu bisa jadi datang dari mahasiswanya, bisa jadi dari dosennya, bisa juga kolaborasi antara dua-duanya. Nah, saya adalah tipe yang ketiga. Jadi topik saya itu adalah hasil formulasi antara usulan saya dan juga dosen saya gitu ya. Jadi tinggal teman-teman nanti komunikasikan saja yang terbaik bagaimana. Yang penting dari dosen dan mahasiswanya ini ya saling bersinergi lah kurang lebih. Ya, saya rasa cukup sekian ya. Semoga ini menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman dan memberikan sedikit gambaran untuk perkuliahan di MIK. Saya harap perjalanan teman-teman di masa studi MIK ini menjadi perjalanan yang menyenangkan, memberikan pengalaman yang baik untuk teman-teman gitu ya, baik dari ilmu dan juga pergaulan dan lain sebagainya gitu ya, akan memberikan dampak yang positif lah untuk teman-teman. Untuk strategi belajar, saya rasa setiap orang punya strategi belajar yang beda-beda gitu ya, mungkin cocok di saya dan nggak cocok di teman-teman, tapi ya intinya adalah happy adalah kuncinya. Jadi ketika teman-teman sudah happy, antusias melakukan apapun ya niscaya semuanya akan satset gitu.
gitu ya. Kurang lebih begitu ya teman-teman, semoga membantu. Terima kasih, bye bye. Secara umum, LPDP menyediakan berbagai timeline atau periode waktu untuk kita mengajukan dana bantuan penelitian. Dana bantuan penelitian ini biasanya kita ajukan pada saat kita melakukan penelitian tesis atau disertasi, di mana proses pengajuannya itu ada 3 tahap secara umum ya. Ada pengajuan dana bantuan penelitian, kemudian nanti anggarannya atau proposalnya dianalisa oleh tim LPDP, dan setelah itu nanti tim LPDP akan memutuskan bagaimana penelitian tersebut apakah didanai atau tidak. Secara umum setiap tahun LPDP menyediakan 12 waktu ya untuk kita mengajukan, dan kita biasanya akan diberikan kesempatan 1 kali untuk mendapatkan pendanaan penelitian. Secara lebih spesifik, prosedur pengajuan dana penelitian LPDP itu yang pertama bagi mahasiswa Fasilkom ya khususnya, kalian mengajukan surat keterangan bahwa penelitian telah dibiayai oleh institusi melalui surat.cs.ui.ac.id. Setelah itu kalian menyiapkan surat persetujuan pembimbing beserta dengan proposalnya yang di dalamnya juga sudah include dokumen dan RAB. Dan dokumen-dokumen tersebut diajukan melalui portal Simonef LPDP. Setelah LPDP memberikan berupa pendanaan, maka LPDP akan mengirimkan dana bantuan penelitian ke rekening kalian yang terdaftar di Simonef. Kemudian nanti pada saat kalian melakukan penelitian, pastikan semua pembiayaan atau pengeluaran itu dicatat dan dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban penelitian ya. Isinya sih hasil dan bukti pembayarannya. Nanti laporannya dikirimkan melalui portal yang ada di Simonef. Berkas yang di-upload adalah yang pertama formulir pengajuan dana, RAP, surat keterangan bahwa penelitian telah dibiayai. Ini kalau bagi mahasiswa Fasilkom diberikan oleh fakultas. Kemudian surat persetujuan pembimbing, surat keterangan mahasiswa aktif. Bisa juga screenshot IRS, proposal, dan timeline. Kemudian ini adalah contoh formulir pengajuan dana beasiswa. Ini sesuai dengan template yang ada di Simonef ya. Ini contoh yang pernah saya buat. Kemudian ini adalah anggaran biayanya. Pastikan anggaran biaya kalian sudah sesuai dengan batasan atau ketentuan yang dibuat oleh LPDP. Ini adalah contoh surat persetujuan pembimbing. Nanti bisa dilampirkan dalam berkas pengajuan bantuan dana penelitian. Di sini saya memberikan disclaimer bahwasanya saya tidak berhasil ya lulus jurnal internasional bereputasi, tapi saya memiliki paper proceeding. Tapi secara umum saya memiliki informasi dari dosen berkenaan dengan kiat untuk lulus jurnal internasional bereputasi. Yang pertama adalah pastikan penelitian itu sudah kalian pegang topiknya di semester 1, bisa lewat tugas mata kuliah yang di dalamnya biasanya ada tugas untuk membuat paper. Ada beberapa mata kuliah di MTI ya khususnya ya, seperti manajemen data, kemudian sistem informasi perusahaan yang dia ada tugas untuk membuat paper publikasi atau publikasi ilmiah. Jadi publikasi itu bisa kalian gunakan untuk mendaftar ke jurnal internasional bereputasi. Setelah kalian menentukan topik, kemudian kalian cari pembimbing penelitian yang relevan dengan penelitian kalian tersebut ya. Bisa dosen mata kuliah yang memberikan tugas papernya itu. Sebisa mungkin dilakukan penulisan ya di semester itu juga gitu ya. Jadi di semester 1 itu sudah kalian cicil penulisan jurnalnya dan nanti diajukan setelah di-ACC oleh pembimbing ya tentunya diajukan pada akhir semester 1 atau awal semester 2. Kenapa harus begitu? Karena ini ada contoh jurnal di Elsevier bahwasannya proses untuk pengajuan jurnal sampai dengan diterima dan publish itu ternyata memakan waktu yang cukup lama. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Jarang sekali jurnal memberikan approval bahwasanya publikasi ilmiah yang kita kirimkan itu langsung di-upload di bawah 1 tahun. Makanya sebaiknya jurnal yang kita kirimkan atau paper yang kita kirimkan
lakukan itu sebelum melewati semester 2 ya, karena biasanya kalau kita mengirimkan jurnal di semester 2 atau 3 itu kesempatan untuk berhasilnya sangat kecil ya, paling bisa melalui prosiding. Sebetulnya ini sangat tergantung dari kebijakan dari masing-masing prodi ya. Kadang-kadang juga prodi yang sama bisa menerapkan kebijakan yang berbeda di angkatan yang berbeda. Karena contohnya saja di MTI pada saat pandemi itu kan tidak mungkin dilakukan tatap muka ya, sehingga akhirnya masa orientasi dilakukan melalui online daring, dan itu hanya berjalan beberapa jam saja. Padahal sebelumnya pada saat sebelum pandemi COVID dilakukan dalam waktu 1 pekan dan banyak kegiatannya. Jadi ini sangat tergantung dari kebijakan prodi, bisa online, bisa offline, dan apa yang dikerjakan juga sangat tergantung dengan apa yang menjadi kebijakan prodi. Tuh. Jadi ujian bidang keahlian ini sangat bergantung ya dengan prodi yang kalian tuju ya. Ini biasanya di MTI itu kita tidak ada ujian bidang keahlian sebelum masuk. Jadi kita hanya pure menggunakan hasil dari SIMAK UI. Tapi ada beberapa prodi yang memang melakukan wawancara untuk ujian bidang keahlian. Ini pastikan kalian sudah mengetahui kisi-kisinya dari alumni atau misalkan award LPDP lain yang sudah mengikuti perkuliahan di tempat tersebut. Khususnya di MTI, ini saya konfirmasi tidak ada ujian wawancara ya pada saat saya masuk ke MTI. Yang saya lakukan hanya ujian bidang keahlian pada saat seleksi substansi LPDP ya, melalui proses wawancara. Di MTI ya, Magister Teknologi Informasi, ini ada beberapa buku yang menurut saya cukup relevan untuk bisa dipakai selama perkuliahan berlangsung. Sebenarnya bukunya banyak sekali. Kalian bisa men-searching saja di silabus masing-masing prodi, masing-masing mata kuliah. Itu biasanya para dosen sudah rajin mencantumkan buku-buku referensi saja, buku-buku referensi apa saja yang perlu kalian miliki, sehingga bisa dibaca. Ini ada 3 buku yang saya rekomendasikan karena memang cukup sering digunakan di perkuliahan. Ini ada bukunya Dennis Wixom, System Analysis and Design, kemudian juga ada Corporate Information Strategy and Management, dan juga ada Strategic Management of Information System. Ini 3 buku ini cukup terpakai sih menurut saya. Nanti yang lainnya lebih banyak lagi sebetulnya. Tapi tentunya buku ini juga tergantung dari dosen pengampu ya. Ini bisa beda-beda tergantung dosennya. Betul. Tentunya kalian bisa menentukan peminatan kalian itu sejak semester 2, 3 dan seterusnya ya. Khususnya ini untuk award di LPDP. Karena ada juga award di beasiswa lain yang memang sudah diarahkan peminatannya dari semester 1. Cuman untuk award di LPDP biasanya kalian diarahkan untuk memilih peminatan di semester 3, paling cepat bisa semester 2. Sebetulnya saya merujuk dari publikasi atau informasi atau pengumuman yang diberikan oleh Sekretariat MTI bahwa semua mahasiswa penerima beasiswa itu kelasnya siang dari awal masuk sampai lulus. Jadi ini kalian siap-siap ya, kelasnya akan selalu siang dari awal masuk sampai lulus. Bisa saja kalian akali, tapi sebetulnya secara default ini kalian kuliahnya siang dari awal masuk sampai lulus. Jadi sebetulnya setiap semester itu memiliki tantangan yang berbeda dan tugas yang berbeda-beda ya karakteristiknya ya. Tidak bisa dipukul rata atau disimplifikasi bahwa semester 1 lebih mudah dari semester 2, belum tentu ya. Ini sangat ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan mahasiswa sebelum mengikuti perkuliahan. Bisa jadi apa yang ditugaskan itu sudah menjadi kegiatan sehari-hari mahasiswa sebelum berkuliah. Bisa jadi di kerjaan sebelumnya atau memang penelitian S1-nya sudah relevan. Tapi juga ada beberapa kasus yang memang mahasiswa ini belum memiliki pengalaman dan harus belajar ekstra untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Jadi ini sangat-sangat tergantung ya dengan karakter mahasiswanya ya, pengalaman dan pengetahuan mahasiswanya. Jadi tugas itu setiap semester selalu ada.
tidak ada semester yang tidak ada tugasnya, dan tidak ada mata kuliah yang tidak ada tugasnya. Jadi semua mata kuliah ada tugas ya, dan setiap semester juga ada tugasnya. Gitu. Ya, sebaiknya komunikasi dengan dosen dilakukan melalui jalur yang paling formal seperti email ya. Itu jadi jangan awal perkenalan langsung melalui WhatsApp atau media lainnya yang tidak formal ya. Sebaiknya lakukan komunikasi dengan dosen siapapun melalui jalur yang formal. Tapi bisa aja kalau kita sudah mengetahui karakter dan konteks komunikasinya dengan dosen, ini adalah komunikasi yang informal, atau memang karakter dosen ini sudah bisa menerima bahwa kita menghubungi beliau dalam media yang tidak formal, ya silahkan saja. Tapi sebaiknya setiap komunikasi dilakukan melalui jalur yang formal. Ya, ini lebih ke masalah etika sih. Wewenang, hak, dan kewajiban asisten dosen itu sangat berbeda-beda ya, tergantung mata kuliah dan dosen pengampu. Ada dosen yang memang melarang asdos memberikan nilai dan hanya membantu melakukan pekerjaan administratif dan lain sebagainya. Ada juga yang memang bisa memberikan nilai, tapi tentu porsinya akan sangat kecil ya. Jadi ini tergantung sekali dengan mata kuliah dan dosen pengampu. Silakan nanti kalian bisa berkonsultasi dengan dosen pengampu mata kuliah yang kalian ingin daftar sebagai asdos ya. Ini sebetulnya saya disclaimer juga ya, saya tidak lulus dalam 3 semester, tapi saya memiliki informasi untuk bagaimana cara atau tipsnya untuk menyelesaikan studi dalam 3 semester. Pertama, tentukan topik penelitian sejak semester 1 atau semester 2, sehingga pada semester 3 kalian sudah bisa memulai penelitian, atau bahkan semester 2 juga sudah mulai penelitian. Jadi pastikan penelitian yang kalian lakukan itu maksimal di semester 3, dan pastikan IPK memenuhi syarat pengambilan SKS maksimal, karena kalian harus kerja ekstra untuk mengambil mata kuliah pilihan di semester 2 dan semester 3. Itu menjadi kata kuncinya untuk bagaimana menyelesaikan mata perkuliahan dalam 3 semester. Jadi jurnal atau publikasi ilmiah baru dapat diperbolehkan mendapatkan nilai dari dosen pembimbing adalah ketika kita sudah mendapatkan letter of acceptance ya, atau LOA-nya versi jurnal atau versinya publikasi ilmiah. Setelah publikasi tersebut kita konfirmasi bahwa diterima oleh publisher, maka itu baru bisa mendapatkan nilai dari dosen pembimbingnya. Gitu. Jadi kalau statusnya masih submit itu tidak akan mendapatkan nilai, karena kan masih bisa ada kemungkinan ditolak ya. Jadi ini tidak menjadi standar untuk mendapatkan penilaian. Lalu apakah menjadi persyaratan tesis? Ini sangat tergantung dengan jurusan. Ya, kalau di MTI, Magister Teknologi Informasi, itu publikasi ilmiah tidak diwajibkan ya sebagai mata kuliah prasyarat mengambil karya akhir atau tesis. Demikian mungkin jawaban yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman ya menyelesaikan studinya. Semoga kalian mendapatkan nilai yang maksimal, IPK yang maksimal, dan dapat kontribusi untuk Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Atau 5 bulan lalu itu saya melakukan pengusulan dana penelitian disertasi ke LPDP. Nah, itu saya mengikuti pedoman dari yang dikeluarkan oleh LPDP. Tinggal kita browsing di Google, terus cari saja panduan usulan dana penelitian LPDP. Kita bisa download buku panduannya, buku panduan pencairan keuangan beasiswa LPDP tahun 2021. Nah, ini bukunya, yang ini dokumennya. Terkait dana penelitiannya, kita bisa cari di sini, dana tesis misalnya. Ya. Ya. Ini dana sebentar.
penelitian. Nah, ini dia. Yang poin 6.8, mekanisme pengajuan dana penelitian, tesis atau disertasi. Nah, prosedur pengajuannya sudah lengkap di sini ya. Sudah jelas sekali, nanti silakan adik-adik bisa baca. Kemudian ada dokumen-dokumen pelengkapnya. Nah, ini jangan lupa. Terus terang waktu pertama kali saya kirim pengajuan dana ini, saya hanya mengirim rapnya saja, yang poin 3 ini. Terus 1 hari kemudian sudah dibalas kalau dokumennya tidak lengkap. Nah, jadi harus dipersiapkan semuanya ini. Ada 5 poin ya, ada 5 poin. Tidak sulit untuk melengkapi ini. Nah, setelah itu memang yang harus kita fokuskan ya adalah di poin nomor 3 ini, di bagian rap ini. Dari situ kita bisa lihat ada template-nya atau ada formatnya ya di lampiran E. Di lampiran E. Kita coba lihat formatnya. Ini lampiran E-nya. Rancangan anggaran dan biaya. Nanti dilengkapi saja ini. Nama lengkap dan seterusnya. Jadi dia membagi dalam 4 bagian ya. Ada material habis pakai, ada penggandaan, ada honor, ada yang lain-lain. Nah, ini bisa diisikan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, yang perlu diperhatikan juga ada presentasinya di sini. Sebentar, presentasinya. Ini oh ya, ini bagian presentasinya di sini. Untuk bagian yang pertama itu kalau berbasis lab itu maksimal 50%, kalau non labnya 30. Penggandaan 30, honor 20 dan lain-lain itu 20. Saya pikir mungkin kita pada umumnya berbasis non lab ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan LPJ-nya? Kita cari di sini LPJ. Nah, di sini dia. Ini ada format laporan LPJ. Ya, jujur saja saya belum melakukan ini karena saya belum lulus, belum selesai. Jadi saat kita selesai melakukan disertasi atau tesis, baru kita melakukan penggunaan anggarannya tadi. Ini sudah ada formatnya, tinggal dilengkapi saja. Ya, saya pikir itu saja untuk pertanyaan terkait prosedur pengajuan dana sama LPJ-nya. Pertanyaan yang berikutnya. Ya, ini tantangan bagi kita, terutama yang ingin melanjutkan studi ke tingkat doktoral. Itu memang kita dituntut untuk bisa melakukan publikasi di jurnal-jurnal internasional bereputasi ya, terindeks Scopus lah. Kalau di tingkat S2, kalau sesuai yang saya tahu di UI itu kan diwajibkan untuk paling tidak conference ya. Tapi kalau untuk di tingkat doktoral harus terpublish di jurnal internasional bereputasi atau terindeks Scopus tadi. Nah, saya sih berdasarkan pengalaman saja saya ini bercerita. Terus terang untuk masuk ke jurnal internasional itu saya baru mulai di studi S3 saya. Jadi sebelumnya saya belum pernah melakukan publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus ya. Waktu dulu sebelum sekolah itu saya hanya melakukan di publikasi di Sinta 2, nah seperti itu. Nah, untuk bisa masuk itu ada 3 poin penting ya, 3 poin penting, yaitu adanya gap, riset gap atau gap penelitian kita.
yang menunjukkan posisi penelitian kita itu di mana. Kemudian ada kontribusinya, kontribusi ini secara teori ataupun secara praktis, dan juga ada novelty-nya. Novelty ini yang menunjukkan perbedaan penelitian kita dengan penelitian yang lain, atau penelitian ini memang sama sekali belum tersentuh di sana. Ya, 3 poin itu. Nah, untuk melakukan itu, mendapatkan riset gap itu biasanya kita melakukan studi literatur ya. Bisa saja kita menggunakan metode systematic literature review atau SLR. Dari sana kita bisa memetakan posisi-posisi riset, posisi kita di mana. Sehingga kita menemukan adanya gap di situ. Baru riset kita masuk untuk mengisi gap tersebut. Nah, kemudian ada kontribusi teori. Nah, ini penting. Ini yang paling disorot saat kita melakukan ujian proposal disertasi. Mungkin di tingkat S2 juga melihat itu, tapi tidak terlalu dalam seperti yang dilakukan di tingkat S3. Kontribusi secara teori. Kontribusi secara teori itu bagaimana, Pak? Saya bisa contohkan gini. Kebetulan kita sama-sama bagian sistem informasi ya. Saya mengambil topiknya untuk riset di sistem informasi. Jadi contoh gap teori itu ya, misalnya kita melakukan belanja ya, kita belanja di satu swalayan, kemudian kita melihat faktor-faktor apa yang bisa membuat orang itu kok gemar melakukan berbelanja di swalayan gitu. Ada yang mengatakan karena lengkap apa-apa saja semua ada, karena mungkin lebih murah dari tempat lain. Nah, ternyata dari riset saya ini saya menemukan musik. Ternyata swalayan yang menggunakan musik di situ itu tingkat keinginan belanja dari konsumen itu ternyata lebih tinggi. Misalnya saja, nah, ini sudah sebuah kontribusi. Atau riset-riset ini belum pernah dilakukan, belum pernah terlihat di negara-negara berkembang lainnya. Ya, kita masuk ke secara konteks. Ya, itu contoh-contohnya kontribusi teori. Ada juga kontribusi praktis. Misalnya kita bisa memberikan saran kepada pemilik swalayan tadi untuk memasang musik, atau kepada pemerintah kalau itu domainnya pemerintah. Nah, sebenarnya dua itu sudah menunjukkan novelty juga. Ada keterbaruan riset di sana kita lakukan. Nah, kalau itu sudah ada, sudah bisa kita munculkan di paper kita, itu saya pikir ya berpeluang di sana. Saya saat ini sudah baru memiliki 2 publikasi di jurnal Scopus. Saat ini satu lagi di review juga di Q2. Mudah-mudahan bisa tembus. Tapi ya pada prinsipnya 3 itu. Nah, selengkapnya saya pikir sudah banyak juga informasi-informasi dari orang-orang yang berkompeten dalam bidang riset dan metodologi, khususnya dalam sistem informasi ya. Bisa dilihat di sana. Studi di DIK menurut saya itu menarik sekali, menantang. Dia secara umum ya terbagi dalam 2 stream ya, science, AI, artificial intelligence, sama sistem informasi. AI ini juga bisa ada intelijen untuk hardware dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya mengambil posisi di yang stream sistem informasi ini, khususnya domainnya di e-government. Untuk suasananya sangat bagus, sangat kondusif, atmosfer risetnya ada, ya. Dosen-dosennya pasti sudah berkompeten dan seterusnya. Saya terus terang kaku waktu
pertama kali masuk DIK. Karena saya betul-betul merasakan iklim dari studi doktor itu seperti apa. Di sana ada agak beda kalau yang saya rasakan dengan level waktu saya studi S2. Tingkat individualis lebih tinggi. Ya masing-masing karena apa? Karena masing-masing sibuk dengan disertasinya, sibuk dengan topik-topiknya. Nah, ini kita butuh apa ya? Motivasi diri bahwa ya kalau saya tidak mampu, saya harus cari teman sama keberanian. Kita datangin saja orang-orang yang bisa kita lakukan diskusi di sana, temuin, minta waktu, gitu. Supaya apa yang menjadi kebutuhan di kita bisa teratasi. Ya, tidak mungkin kita langsung ke pembimbing, karena kalau ketemu pembimbing itu bagaimanapun kita sudah ada modal dulu kan, supaya ngomongnya nanti bisa nyambung. Tapi kalau sama teman, kita bisa bertanya lebih lepas di sana. Ya, puji Tuhan ya sampai saat ini saya memasuki nanti mau masuk semester ke-6 untuk melakukan seminar hasil nanti. Ya mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sharing saat ini ya. Mohon maaf untuk kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih. Salam.